Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 47 Lingki Lantai 2. Aliansi Pedagang Tianji, Liu Quan dengan sopan mengirim Lu Ye ke pintu. Sebagian besar biksu di lingkaran luar relatif miskin, kecuali mereka adalah murid dari sekte besar. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menghadapi transaksi senilai lusinan batu spiritual sekaligus, dan Lu Ye memiliki kepribadian yang cukup ceria. Liu Quan tentu saja ingin lebih mengenalnya, sehingga dia dapat menjaganya lain kali punya bisnis. Melihat sosok Lu Ye menghilang, Liu Quan berbalik dan merasakan hembusan angin harum bertiup di wajahnya, tapi ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Membuatku takut. Liu Quan berkata dengan marah, mengapa kamu berdiri di belakangku alih-alih menyapa para tamu? Pria itu berkata dengan manis, aku merindukanmu. Liu Quan melihat sekeliling dengan rasa bersalah dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana ke sisi ini, dia merendahkan suaranya dan berkata, aku akan menemuimu setelah aku pulang kerja malam ini. Oke, jawab wanita itu sambil tersenyum. Liu Quan berjalan menuju aula seperti orang normal, menyapa tamu lain, sementara wanita itu melirik ke arah Lu Ye pergi dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Di malam hari, setelah berlama-lama, mereka berdua mengobrol dengan santai, dan topik itu diarahkan oleh wanita itu ke transaksi hari itu secara sengaja atau tidak sengaja. Liu Quan sedikit mengantuk, dan dia menjawab satu demi satu. Lalu dia tertidur. Wanita itu terbaring dalam pelukannya, tapi sulit untuk tertidur. Jika dia membacanya dengan benar, tamu pada siang hari adalah tamu yang dia jamu setengah bulan yang lalu. Tak disangka, hanya setengah bulan kemudian, dia bisa berjualan ore lagi. Dilihat dari penampilan tamunya, dia pasti seorang kultivator nakal. Seorang kultivator nakal yang tidak berdaya bisa mengumpulkan kekayaan puluhan batu spiritual dalam waktu singkat, yang tentu saja membuat orang sedikit khawatir. Jika dia bekerja di aliansi bisnis Tianji seperti ini, termasuk penghasilan tambahan, dia hanya bisa mendapatkan paling banyak 12 atau 3 batu spiritual per bulan. Ini mengingatkannya pada hari-harinya sebagai seorang kultivator biasa merasa sedikit masam. Setelah berpikir liar dalam waktu lama, saya merasa mengantuk, tetapi saya tidak bisa tidur nyenyak. Pada saat yang sama, Lu Ye sedang berlatih di Gua Gunung Qingyun. Setelah dia selesai berdagang di aliansi pedagang Tianji pada siang hari, dia membeli banyak makanan dengan sisa batu roh di tangannya, dan bergegas kembali tanpa henti. Baru setelah itu dia kembali ke sini sebelum malam tiba. Dengan obat mujarab yang cukup, ia segera mulai mengonsumsi obat-obatan dan melakukan praktik pengobatan. Saat setiap pil dikonsumsi, kekuatan spiritual dari lubang ke-15 secara bertahap menjadi penuh, dan kemudian menyerang lubang ke-16. 12 hari kemudian, Lu Ye duduk bersila di dalam gua, tenang dan fokus. Hari ini adalah hari besar. Jika semuanya berjalan baik, dia akan dipromosikan ke Lingki tingkat kedua hari ini. Sejak kembali 12 hari yang lalu, dia telah berturut-turut mengonsumsi lebih dari 30 pil Yunling, dan akhirnya membuka lubang ke-18, dan telah mengembangkan kekuatan spiritual dari lubang ke-18 ke tingkat penuh. Mengingat rute Jin Chan Xiao Yao Jue, Lu Ye mengerahkan kekuatan spiritualnya, mulai dari lubang ke-10, melalui 11 lubang, 12 lubang, dan akhirnya ke 18 lubang. Dia telah melakukan ini sebelumnya ketika dia mencapai level pertama Lingki, jadi dia cukup familiar dengannya sekarang dan tidak menemui kesulitan apapun. Kekuatan spiritual melewati 9 lubang spiritual dengan lancar, mengalir perlahan seperti sungai. Dengan tindakan Lu Ye, kekuatan spiritual yang mengalir di 9 lubang spiritual ini terus meningkat, dan siklusnya terus berlanjut. Hingga batas tertentu, Lu Ye merasakan seluruh tubuhnya bergetar, gelombang udara menyapu dirinya, dan kekuatan spiritual yang mengalir dari 10 hingga 18 lubang mulai beroperasi secara mandiri. Alam tingkat kedua Lingki tercapai. Pernah mengalami pengalaman seperti itu sekali, Lu Ye tidak terlalu senang, hanya tenang dan acuh tak acuh. Saat ini, dia bukan lagi San Xiao Xiao Xiu yang berakhir di medan perang Lingki lebih dari 2 bulan lalu. Jika mencapai Lingki tingkat pertama memberinya kualifikasi untuk bertahan hidup di lingkaran luar medan perang, maka tingkat kedua akan membuatnya memenuhi syarat untuk berjalan. Tentu saja, masih ada celah dibandingkan dengan para biksu dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi kamu sudah sangat puas. Dibandingkan dengan mencapai level pertama Lingki, waktu baginya untuk naik ke level kedua kali ini lebih singkat. Butuh waktu sekitar 40 hari untuk beralih dari membuka lubang ketiga ke level Lingki, tetapi dari level pertama ke level kedua, dia hanya menggunakannya kurang dari sebulan. Alasan utamanya adalah sumber daya budidaya cukup melimpah, dan kecepatan budidaya juga sangat menakutkan. Perlu Anda ketahui bahwa dibutuhkan waktu hampir 10 hari bagi para beku untuk membuka lubang pada tahap awal latihan, karena metode latihan utama mereka adalah dengan menghirup energi spiritual langit dan bumi.
Ketika tingkat kultivasi tidak cukup tinggi, efisiensinya menghirup energi spiritual tidaklah tinggi, dan kecepatan latihan secara alami tidak akan cepat. Situasi ini hanya akan sedikit membaik setelah mencapai lingki tingkat keempat. Dengan kata lain, adalah normal bagi biksu biasa untuk naik ke tingkat pertama dalam 3 bulan pada awal latihan mereka, tetapi bagi Luye, rata-rata adalah 1 bulan untuk mencapai tingkat pertama. Ini adalah kesenangan dari penggunaan narkoba praktik. Pada tingkat pertama, Luye hanya memiliki siklus kecil dari lubang roh sumber ke lubang ke-9 di tubuhnya, tetapi setelah tingkat kedua, ada siklus tambahan yang dimulai dari lubang ke-10 dan berakhir di lubang ke-18 dua sistem sirkulasi kekuatan spiritual. Dengan cara ini, dia dapat mengaktifkan lebih banyak kekuatan spiritual dalam waktu singkat, dan kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan spiritual tersebut secara alami akan semakin kuat. Pada tingkat ketiga, akan ada 3 sistem peredaran darah kecil. Secara analogi, ada 9 sistem peredaran darah kecil di tubuh seorang biksu di tingkat ke-9 lingki. Masih ada 30 pilyun lingpil. Meskipun Luye ingin terus berlatih, dia juga tahu bahwa tergesa-gesa membuat sia-sia. Dia makan sesuatu terlebih dahulu, lalu berjalan keluar gua, menemukan mata air pegunungan untuk mandi, berganti pakaian bersih, dan saat mata air itu berdenting, dia mengeluarkan Golden Chan Xiao Yao Jue dan mempelajarinya. Selanjutnya, dia akan menuju lingki tingkat ketiga. Dia perlu mencari tahu lokasi lubang spiritual setelah lubang ke-18, sehingga dia dapat memfasilitasi latihan selanjutnya. Pegunungan dan ladangnya bersih, sesekali terdengar kicauan burung dan serangga beterbangan. Sinar matahari menembus penghalang dedaunan dan menyinari profil anak laki-laki itu, membuat pemandangan ini tampak seperti sesuatu yang keluar dari lukisan. Apa yang kamu lakukan secara diam-diam? Luye berteriak tanpa mengangkat kepalanya. Di batang pohon besar di dekatnya, sebuah kepala kecil muncul. Jika seseorang dengan rambut acak-acakan melihatnya, mereka akan terkejut. Yi melihat bahan bacaan di tangan Luye, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah teknik tingkat rendah, dia mengerutkan bibirnya dan terlihat meremehkan. Apakah ada yang salah? Luye memiringkan kepalanya dan bertanya, menahan keinginan untuk memukulnya. Kapan kamu berangkat? Tanya Yi. Meskipun Luye tidak keluar untuk berburu lagi selama periode ini adalah wilayahnya dan Dahu. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mendengkur di samping tempat tidur? Jika dia tidak takut dengan jimat ajaib di tangan Luye, dia akan bekerja sama dengan Dahu untuk mengusir Luye. Namun, setelah menderita kekalahan di tangan Luye, Yi masih tidak berani melakukan kesalahan terlebih lagi. Yi dapat melihat bahwa Luye jauh lebih kuat dibandingkan 2 bulan lalu. Luye menutup bukunya, berdiri dan menggeliat, aku mengantuk, kembalilah tidur. Hei, aku menanyakan sesuatu padamu. Yi berkata dengan marah, tapi dia masih tidak bisa menjawab giginya dan makian, bajingan, bau, sungguh aku sangat marah, wah, wah. Dia menggaruk pohon besar di sebelahnya, menyebabkan puing-puing pohon beterbangan.